memimpin kami, Engkau yang mengajari kami, Engkau menolong kami untuk kami dapat menyelami apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Kau juga mengurapi hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk melayani di pagi hari ini, biar setiap perkataan yang keluar adalah perkataan yang hidup, yang lahir dari isi hatinya Tuhan, sehingga itu boleh menjadi benih yang mengubahkan kehidupan umat-Mu yang datang pagi hari ini. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, boleh ditampilkan langsung Samuel. Oke, minggu ini kita masih membahas tema yang sama ya. Kita masih belajar tentang pengharapan. Itulah kenapa khotbah pagi hari ini saya kasih judul Living Hope atau pengharapan yang hidup. Tapi sebelum kita belajar tentang pengharapan dan lain sebagainya, saya akan tampilkan beberapa gambar, nanti Bapak Ibu jawab kalau saya tanya ya. Gambar yang pertama, ada yang tahu Bapak Ibu ini gambar apa? Komet, meteor. Kurang tepat ya, ada yang bisa tebak nggak? Belum ada yang benar? Iya benar, ini gambar bintang jatuh ya. Nah, ada yang tahu nggak Bapak Ibu biasanya kalau ada bintang jatuh, apa sih yang orang lakukan? Iya berdoa ya, membuat harapan ya. Saya sering lihat tuh kalau di film-film, kalau ada adegan bintang jatuh, pasti aktor atau aktrisnya itu cepet-cepet berdoa ya. Karena mereka percaya bintang jatuh bisa mengabulkan harapan mereka. Padahal jelas itu tidak sesuai dengan kebenaran ya. Nah yang kedua, ini gambar apa Bapak Ibu? Iya, tiup lilin ya. Biasanya apa yang kita lakukan sebelum tiup lilin? Make a wish atau membuat harapan lagi. Nah gambar yang ketiga nih, ini Bapak Ibu kalau bisa tebak, saya kasih hadiah minggu depan. Ada yang bisa tahu? Iya, ini tuh saya temukan di Google ya Bapak Ibu. Jadi di Roma itu ada salah satu tempat wisata yang namanya tuh Trevi Fountain atau air terjun Trevi. Nah yang unik dari gambar ini, air terjun ini tuh dipercaya bisa mengabulkan harapan. Ya, bukan air terjun sih, lebih tepatnya kolam ya. Jadi wisatawan atau turis bahkan warga lokal di Roma itu tuh berbondong-bondong datang ke kolam ini. Mereka rela hemburkan banyak koin demi mendapat jodoh, demi sukses, demi sehat dan lain sebagainya. Karena mereka percaya kolam ini itu bisa mengabulkan harapan mereka. Dan yang menarik, dari kolam ini aja dalam 1 tahun bisa menghasilkan uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Atau kalau dalam sebulan itu bisa menghasilkan uang sebesar 1,8 miliar dari sebuah kolam. Gimana kalau habis dari sini kita berbondong-bondong jadi penjaga kolam aja Bapak Ibu. Karena gajinya dari kolam ini aja sangat besar ya, mengalahkan gaji yang mungkin Bapak Ibu punya hari ini. Nah, tapi dari ketiga gambar ini, satu hal yang saya mau katakan tuh gini. Sebenarnya ketiga gambar yang tadi saya tampilkan, itu lagi menunjukkan kalau hari-hari ini banyak orang itu berusaha membangun pengharapan. Banyak orang itu berusaha mencari dan memiliki harapan. Ada sebagian orang yang gak puas berharap sama Tuhan, akhirnya mereka memilih berharap sama bintang jatuh lah, mereka berharap sama kolam lah. Dan itu nggak terjadi cuma di Roma aja ya Bapak Ibu, di Indonesia juga banyak. Ada begitu banyak orang yang repot-repot jauh-jauh naik gunung, biar kaya, biar sehat, biar dapat pasangan. Mereka harus naik gunung, harus semedi di atas gunung. Bahkan saya sering temukan di beberapa wisata-wisata kuno, dipercaya ada penunggunya. Mereka lomba-lomba tulis surat harapan. Mereka bikin lampion, terus diterbangin lampionnya dengan harapan. Lampion itu sampai ke surga, padahal kan gak mungkin ya. Tapi pada intinya apapun bentuk harapan dan kepada siapa harapan mereka ditujukan, pada intinya manusia hidup itu perlu yang namanya harapan. Harold Lindsay itu bilang gini Bapak Ibu, man can live for about 40 days without food and about 3 days without water,
about 8 minutes without air, but only for 1 second without hope. Artinya ini, manusia itu bisa hidup tanpa makanan 40 hari, tanpa air 3 hari, tanpa udara bisa hidup 8 menit. Tapi tanpa harapan manusia itu hanya bisa hidup 1 detik. Tentu ini kiasan ya Bapak Ibu. Tapi jelas kiasan ini menunjukkan bahwa harapan itu sangat penting bagi manusia hidup. Ada juga yang mengatakan tanpa harapan manusia digambarkan seperti makhluk hidup tapi kayak nggak ada nyawanya. Ada lagi yang bilang tanpa harapan rasanya seperti mati bahkan sebelum waktunya tiba. Karena harapan itu yang membuat kita bergerak maju. Coba Bapak Ibu bayangin ya, kita bekerja karena kita punya harapan suatu hari kelak ekonomi kita dipulihkan. Kita berbuat baik dengan harapan nanti di masa depan keluarga kita juga diperlakukan dengan baik. Banyak hal kita lakukan di dunia ini karena apa? Karena kita punya harapan. Tapi bayangin orang yang gak punya harapan, apa yang dia mau kejar? Dia bekerja untuk apa? Dia berbuat baik untuk apa? Kalau gak ada harapan yang mau dituju. Nah, tapi yang saya mau katakan di sini, masalahnya ada banyak orang punya harapan, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Tadi katanya harapan membuat kita bergerak maju. Harapan membawa kita kepada perubahan. Tapi nyatanya saya sampai hari ini punya harapan, hidup saya nggak mengalami perubahan tuh. Bahkan mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang sampai di titik kehilangan harapan. Karena saking tidak mengalami perubahan, jadi berpikir, ya punya harapan juga percuma lah. Toh juga hidup saya dari dulu sekarang, dan sepertinya seterusnya akan gini-gini aja. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen itu berbeda dengan pengharapan yang dimiliki oleh orang dunia. Kalau orang dunia punya harapan itu mereka suka berkata, ya mungkin saya bisa kayak gini lah. Ya kalau boleh mudah-mudahan di masa depan saya pengennya kayak gini. Itu harapan orang dunia. Tapi harapan yang dipunyai oleh orang Kristen adalah jenis pengharapan yang pasti dan pengharapan yang hidup. Makanya Bapak Ibu yang hari ini punya pengharapan tapi hidupnya nggak mengalami perubahan. Nah kita mau bertanya nih, jangan-jangan kita salah meletakkan dasar pengharapan. Karena gini Bapak Ibu, pengharapan orang Kristen adalah pengharapan yang pasti dan hidup. Tapi gimana caranya supaya pengharapan yang kita punya jadi pengharapan yang pasti dan hidup? Ada kuncinya. Kita harus tahu kepada siapa kita meletakkan dasar pengharapan kita. Sebab salah meletakkan pengharapan, kita tidak akan melihat hasilnya. Saya kasih contoh gini. Waktu GAC Camp kemarin, saya diberi tanggung jawab untuk mengatur konsumsi. Ya, saya harus mikir ini mau menunya apa, budgetnya berapa, uangnya dari mana. Saya diberi tugas sama teman-teman untuk kerjakan itu. Sebagai seksi konsumsi, saya itu punya harapan ingin yang pertama konsumsinya murah karena anak muda budgetnya nggak banyak. Terus yang kedua meskipun murah saya mau itu enak. Sesuai selera anak-anak muda dan yang paling penting porsinya harus banyak. Karena anak muda kan energinya banyak ya, butuh makan yang banyak. Itu harapan saya Bapak Ibu. Nah saya mulai mikir siapa ya orang yang dapat dipercaya yang kepadanya saya bisa meletakkan pengharapan ini. Saya mikir, lalu saya temukan nama Ibu Intan yang ada di belakang. Ya, saya percaya kalau Ibu Intan ini bisa memenuhi harapan saya. Makanya saya meletakkan pengharapan saya tentang konsumsi tadi kepada Ibu Intan. Dan apakah hasilnya terbukti? Terbukti Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanya sama anak-anak GAC kemarin yang habis camp ya. Bahkan bukan hanya J Intan aja yang bantu. Ada Tante Anne, Tante Rizda bahkan terlibat, Tante Yenfa, Tante Noni, Tante Yulitodo, Kak Mariana juga ada bersama-sama dengan kami. J Intan memanggil semua pasukan ibu-ibu untuk membantu kami di seksi konsumsi. Akhirnya saya nggak kerja apa-apa Bapak Ibu karena udah di-handle semua sama ibu-ibu yang luar biasa ini ya. Nah itu contoh harapan yang diletakkan pada dasar yang tepat. Ya, karena harapan dan kepercayaan kita itu harus berjalan beriringan. Kita berharap karena kita percaya.
saya berani berharap konsumsinya enak karena saya tahu J. Intan dan ibu-ibu yang lain ini bisa dipercaya. Karena saya percaya, maka saya berani berharap. Semakin kita berharap sama seseorang, itu menunjukkan semakin kita percaya sama orang tersebut. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, firman Tuhan juga bilang gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman atau kepercayaan kita kepada Tuhanlah yang membuat kita berani berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Kita berani berharap karena kita sudah lebih dulu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa tangkap ini ya. Pengharapan kita dan kepercayaan kita harus berjalan beriringan. Itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Nah, hari ini kita mau belajar sebagai orang Kristen, kepada siapa sih saya harus meletakkan dasar pengharapan saya? Karena tadi salah meletakkan dasar, maka kita nggak akan lihat hasilnya. Nah, terus kepada siapa pengharapan saya ini harus ditujukan? Kita cuma mau belajar 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, dasar pengharapan kekristenan yang benar itu harus terletak pada pribadi Yesus. Namanya orang berharap, itu pasti ada sesuatu atau seseorang yang kepadanya kita menaruh harapan itu kan. Kayak misalnya dulu waktu saya kecil, kepada siapa saya berharap? Saya berharap sama orang tua saya. Saya berharap kalau ulang tahun dikasih hadiah, dibeliin sepeda, kalau naik kelas dibeliin sepatu baru dan lain sebagainya. Ketika beranjak dewasa, mungkin beralih. Pengharapan saya nggak cuma sama orang tua. Mungkin saya juga berharap sama teman-teman sekantor saya, teman-teman sepelayanan saya berharap sama sahabat-sahabat saya menaruh pengharapan kepada mereka juga. Tapi pengharapan orang Kristen itu enggak terletak pada manusia. Dasar pengharapan kita haruslah terletak pada pribadi Yesus. Nah, kita mau belajar kata hope atau pengharapan dalam konteks perjanjian lama itu menggunakan 2 kata. 2 kata yang berbeda ya. Kata yang pertama itu menggunakan kata yakal, yang artinya adalah to wait for atau menunggu. Nah, kata yang kedua itu menggunakan kata kafah atau the intention feeling while we wait something, atau perasaan deg-degan, perasaan tegang ketika kita sedang menanti-nantikan sesuatu. Itu dalam konteks perjanjian lama. Nah, 2 kata yakal dan kafah tadi itu punya arti yang sama Bapak Ibu. Artinya sama-sama menunggu. Itu berarti setiap kata pengharapan ditulis dalam konteks perjanjian lama itu sedang menggambarkan situasi di mana seseorang ini sedang menunggu sesuatu. Nah, waktu saya baca, saya merenung ya, apa yang ditunggu? Kita berharap, kita menunggu apa sih? Nah, dalam kisah perjanjian lama saya temukan ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel, keadaan mereka itu ada dalam level moral yang paling bobrok ya. Mereka sudah hancur-hancuran lah keadaan bangsanya karena mereka dibuang ke Babel. Lalu Nabi Yesaya menuliskan dalam Yesaya 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Kata aku hendak mengharapkan dia itu menggunakan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris bunyinya ini, I will trust. Kata trust itu menggunakan kata kafah for him. Ya. Lalu dalam kitab Mazmur juga kata pengharapan ditulis lebih dari 40 kali dan semuanya itu selalu ditujukan kepada pribadi Tuhan. Seperti misalnya dalam Mazmur 130 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kata pengharapan yang dipakai dalam Mazmur ini juga mengandung 2 kata tadi, yakal dan kafah. Ya, jadi apa
dalam konteks perjanjian lama, waktu seseorang berharap, apa yang sedang mereka tunggu? Yang sedang mereka tunggu itu ini Bapak Ibu. Keselamatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, bahkan mereka juga menunggu kehadiran pribadi Tuhan itu sendiri. Karena dalam perjanjian lama, sifat Tuhan itu belum omnipresent atau maha hadir. Tuhan hanya menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dipilih. Sehingga ada banyak orang menanti didatangi Tuhan. Mereka menanti pertolongan dari Tuhan. Mereka menunggu keselamatan dari Tuhan. Itu konteks perjanjian lama. Tapi kabar baiknya, kata pengharapan ketika masuk dalam era perjanjian baru, itu beralih makna Bapak Ibu. Tidak lagi menggunakan kata yakal dan kafah, tapi beralih menggunakan kata elpis. Yang artinya ini saya suka banget ya Bapak Ibu. Kata elpis itu punya arti gini, pengharapan yang didasarkan pada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengidentifikasi perbedaannya ya. Kalau dalam perjanjian lama, kalau kita hidup dalam perjanjian lama, pengharapan itu tuh kita menanti, masih menunggu. Namanya menunggu berarti keselamatannya belum datang dong. Kita menunggu Tuhan selamatkan, kita menunggu Tuhan tolong, kita menunggu Tuhan hadir. Itu kata pengharapan dalam perjanjian lama. Tapi ketika kata itu beralih kepada perjanjian baru, pengharapan yang kita punya hari ini itu bukan lagi menunggu Tuhan tolong, bukan lagi menunggu Tuhan selamatkan, tapi gini, kita berharap karena kita tahu kita pasti diselamatkan. Bapak Ibu bisa tangkap ya maksudnya? Jadi Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya, kalau di perjanjian lama mereka menunggu pertolongan, tapi kalau dalam perjanjian baru, elpis itu artinya gini, saya berani berharap karena Kristus sudah mati bagi saya. Saya berani berharap karena Kristus pasti tolong saya. Saya berani berharap karena Kristus pasti hadir dan menyertai hidup saya. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, Rasul Petrus berkata gini, terpujilah Allah Bapa dari penguasa kita Kristus Yesus, oleh karena belas kasihannya yang luar biasa, dia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui anaknya yang sudah bangkit dari kematian, sehingga kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan kebangkitan Kristus. Atau dalam bahasa Inggris, kata harapan yang pasti berdasarkan kebangkitan Kristus dikenal dengan istilah living hope. Nah, itulah kenapa saya kasih judul hari ini living hope. Karena kita sudah tidak lagi hidup di era perjanjian lama. Kita ada di era perjanjian baru, di mana pengharapan kita tadi didasarkan oleh kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Jadi dasar pengharapan kita yang pertama jelas harus terletak kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Dengan kesadaran bahwa saya berani berharap karena saya tahu saya pasti diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, cukup cepat juga ya Bapak Ibu. Yang kedua, dasar pengharapan kita itu terletak pada ini, sifat Yesus. Kalau tadi yang pertama itu terletak kepada pribadinya, kepada person atau orangnya. Yang kedua, dasar pengharapan kita itu terletak kepada karakternya Tuhan. Waktu kita berharap, kita harus tahu nih, sifat Tuhan yang kepadanya kita meletakkan pengharapan, itu kayak apa sih? Nah, dari kecil saya itu orang yang gak bisa dijanjiin ya. Setiap kali ada orang yang janji sama saya termasuk orang tua saya itu pasti akan tagih sampai mereka mengerjakan janji itu. Gak peduli janjinya sesepele apapun, saya pasti akan kejar sampai mereka menggenapi janjinya buat saya. Kenapa saya berani menagih janji kepada orang tua saya terutama? Karena saya tahu mereka adalah orang tua yang tidak pernah ingkar janji. Saya tahu mama papa saya adalah orang tua yang menepati janjinya. Makanya setiap kali mereka berjanji, sekecil apapun janjinya, saya pasti tagih terus. Nah tapi kenyataannya waktu saya beranjak dewasa, saya menjumpai ada banyak orang yang ternyata tidak bisa menepati janjinya. Ada begitu banyak orang yang berjanji sama saya, oh nanti kamu kesini, nanti kamu kayak gini ya, nanti saya kasih kamu ini dan lain sebagainya. Ya sangat banyak. Terus tiba-tiba kalau ketemu lagi seolah-olah seperti tidak ada apa-apa. Seolah-olah seperti tidak pernah berjanji.
Apakah saya kecewa kepada orang-orang yang seperti ini? Dulu mungkin iya, tapi sekarang waktu sudah beranjak dewasa saya mulai tahu, oh ternyata tidak semua orang itu bisa menepati janjinya. Nah, saya coba mau tanya sama Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu pernah kan berjumpa dengan orang-orang yang setiap kali janji gak pernah ditepati. Setiap kali ngomong gak pernah bertanggung jawab sama perkataannya. Nah, pertanyaan saya kepada orang-orang yang punya sifat seperti itu, masa Bapak Ibu masih mau berharap sama mereka? Udah tahu nih orang gak pernah nepati janji. Ya udahlah, saya tetap berharap aja, saya tetap yakin aja lah sama dia. Kan gak mungkin ya, kepada orang-orang yang gak pernah menepati janji, jelas kita gak akan lagi menaruh harapan kepada mereka. Karena kita tahu pengharapan kita hanya akan jadi pengharapan yang sia-sia, karena mereka tidak bisa menepati janjinya. Nah, itu tadi kalau kita berharap sama manusia. Tapi kabar baiknya, Yesus yang kita sembah itu gak kayak gitu. Meskipun dia pernah mengambil rupa sebagai manusia, tapi sifat dan karakter yang dimiliki Yesus adalah sifat ilahi. Dia tidak sama dengan karakter manusia hari ini. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23 ya, firman Tuhan bilang gini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Firman Tuhan suruh kita tetap memegang teguh pengharapan kita. Kenapa? Sebab ia yang menjanjikannya setia. Kita harus tetap berpegang teguh pada pengharapan. Itu bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang berpegang teguhlah kepada pengharapan kita. Karena ada dia, ada Tuhan Yesus yang menjanjikannya adalah pribadi yang punya sifat setia. Sifat pertama yang kita harus tahu dari pribadi Yesus, dia adalah Allah yang setia. Waktu dia berjanji sama kita, tentu Tuhan berjanji kepada setiap kita ya. Waktu dia berjanji, maka dia pasti menggenapi firman-Nya. Waktu saya coba belajar menyusun materi tentang pengharapan ini, saya menemukan satu kalimat yang bagus ya. Kalimat itu bunyinya gini, God's past faithfulness that motivates hope for the future. Artinya gini, kesetiaan Tuhan di masa lampau itu yang seharusnya memotivasi kita untuk berani berharap di masa yang akan datang. Hari-hari ini siapa sih yang gak mengalami kekhawatiran? Ya, saya juga khawatir Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu pikir yang bisa khawatir cuma jemaat aja. Pelayan-pelayan Tuhan juga bisa mengalami kekhawatiran. Hari-hari ini saya sering mengalami kekhawatiran terutama tentang masa depan. Jelas karena khawatir pasti berbicara tentang masa depan. Nah, saya khawatir banyak hal ya. Ada begitu banyak rencana-rencana, ide-ide yang saya ingin kerjakan di masa yang akan datang. Tapi seringkali saya berpikir, bisa nggak ya Tuhan? Dananya cukup nggak ya Tuhan? Ini kalau gagal terus gimana ya Tuhan? Ada begitu banyak kekhawatiran yang menguasai saya ketika saya membayangkan masa depan. Tapi setiap kali kekhawatiran itu menghimpit saya, Roh Kudus itu ingatkan saya tentang kesetiaannya di masa lalu. Tuhan ingatkan saya waktu pertama kali saya masuk kuliah, yang saya pikir kayaknya nggak bisa sampai lulus nih. Dengan keuangan mama saya yang kayak gitu, kayaknya mustahil untuk saya bisa punya gelar S1. Tapi ternyata bisa Bapak Ibu, nggak tahu gimana caranya kalkulatornya Tuhan, ternyata saya bisa S1. Ya tepat waktu 4 tahun. Lalu kemudian waktu saya pertama kali masuk jadi full timer, saya juga khawatir. Ada begitu banyak teman-teman yang nawarin, ayo mending kamu keluar aja, keluar kota, ngapain sih di desa, kamu mau jadi apa di desa. Ada juga waktu itu satu perusahaan di Brebes ya, yang tawarin, ayo ikut kami aja, saya berani kasih kamu sebulan 5 juta. Saya pikir Tuhan apa ini jalannya Tuhan ya, saya di gereja mau jadi apa ya Tuhan, masa depan saya gimana, saya masih punya banyak mimpi, umur saya masih muda. Mau apa saya di tempat ini? Tapi lagi-lagi waktu saya memutuskan tetap ada di tempat ini, nyatanya saya hari ini baik-baik aja Bapak Ibu. Saya nggak pernah dibiarkan Tuhan minta-minta. Saya nggak pernah dibiarkan Tuhan kekurangan sampai nggak bisa makan. Ya, kesetiaan Tuhan itu selalu ada dan itu yang memotivasi saya untuk berani berharap sama masa depan. Saya nggak tahu kekhawatiran apa yang hari ini Bapak Ibu alami. Tapi setiap kali Bapak Ibu khawatir, ingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu. Ingat kembali kesetiaan Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan dulu setia, maka hari ini dan hari esok dia pasti setia. Amin.
Ya. Nah, kabar baiknya, kata setia itu bukan hanya bicara soal waktu. Oh ya jelas, Tuhan setia karena Dia menyertai saya dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi bukan hanya itu aja. Kata setia itu juga punya arti ini, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab itu gambarannya kayak gini. Saya punya cerita ya Bapak Ibu. Saya udah izin sama Ci Cencen, ini ceritanya Ci Cencen. Jadi 1 tahun yang lalu Ci Cencen ini punya HP kan, HP-nya itu rusak. Layarnya itu ada green line, kayak ada garis hijau gitu, secara tiba-tiba muncul. Lalu dia ngomong sama saya, ini gimana ya, HP-ku tuh rusak. Sedangkan kita tahu ya kalau servis LCD itu kan pasti biayanya mahal, lebih dari 500.000 lah. Terus saya bilang sama Cencen ini, kamu beli HP-nya kapan? Terus dia bilang, udah lama, 5 tahun ada kali. Terus saya tanya, ada garansinya enggak? Oh ada, masih ada, saya masih simpan. Tapi masa iya masih mau benerin? Kan udah lama HP-nya, udah 5 tahun lebih. Udah kadaluarsa kali garansinya. Tapi saya bilang, udah gak apa-apa, kita ke customer care aja, coba. Toh garansi itu kan bukti janji dari penjual ke pembeli ya. Bapak Ibu kalau beli barang elektronik pasti dikasih kartu garansi kan. Kartu garansi itu kan isinya janji. Janji penjual mau bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu sama barang yang Bapak Ibu beli. Nah akhirnya Cencen ke customer care di Tegal. Dan ternyata benar Bapak Ibu, si pihak HP-nya ini masih mau servisin LCD-nya. Diganti baru Bapak Ibu. Waktu saya lihat notanya itu harganya kalau nggak salah 1,5 juta. Dan itu gratis. Karena tadi kartu garansi. Lalu setahun kemudian, which is itu beberapa bulan yang lalu, HP-nya rusak lagi Bapak Ibu. Nggak cukup sekali ya, 2 kali dengan kasus yang sama. Muncul lagi garis hijau, green line di layarnya. Terus kita semakin bingung dong. Ya kalau misalkan servis 1 kali diterima masih oke lah. Lah ini kedua kali dalam jangka waktu yang berdekatan, harganya mahal pula. Masa iya customer care-nya masih mau benerin HP-nya? Terus saya bilang sama Cencen, udah gak apa-apa, coba aja. Toh gak ada salahnya mencoba. Begitu dia bawa ke customer care, apa yang terjadi? Pihak customer care-nya masih mau mengganti layarnya. Dengan harga yang bahkan jauh lebih mahal dari sebelumnya. Nah, apa yang kita belajar dari hari ini? Ketika ada kartu garansi, apapun yang terjadi, berapapun lamanya, pihak penjanji ini pasti akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia udah janji. Dia nggak mungkin tiba-tiba, oh nggak bisa, saya nggak mau tahu itu HP siapa, nggak bisa. Kenapa? Karena itu tercantum dalam kartu garansi. Itu ada di dalam janjinya mereka. Makanya nggak peduli apapun kondisi HP-nya, berapapun lamanya, mereka tetap bertanggung jawab. Nah sifat Tuhan, bertanggung jawabnya Tuhan, itu kayak gitu Bapak Ibu. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di mana? Di atas bumi, sempurna dan segera. Masing-masing kita pasti memegang janji Tuhan kan. Saya nggak tahu Tuhan janji apa sama Bapak Ibu. Mungkin ada yang dijanjiin keluarganya dipulihkan, ada yang mungkin dijanjiin ekonominya akan dibawa naik, atau apapun lah, saya nggak tahu janji Tuhan buat masing-masing Bapak Ibu hari ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan, semua janji Tuhan yang pernah Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu, penggenapannya itu akan terjadi di atas bumi. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, ya mungkin keluarga saya bisa pulih kalau saya udah meninggal kali ya. Mungkin ekonomi saya bisa membaik kalau saya udah di surga kali ya. Enggak. Karena firman Tuhan bilang apa? Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Berarti ya waktu kita masih ada di atas bumi. Waktu kita masih hidup. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang asal janji. Terus ya kalau ingat saya kerjakan, kalau nggak ingat ya udah harap maklum lah ya. Kan umat yang saya layani juga banyak. Enggak. Sekali dia berjanji, maka dia akan mengerjakannya bagi kita. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Selain bertanggung jawab, dia juga Allah yang dapat dipercaya. Waktu dia berjanji, dia gak akan pernah menyesal sama janjinya kepada Bapak Ibu. Dia gak pernah tiba-tiba, harusnya saya gak bilang kalau saya mau pulihkan dia ya. Harusnya saya gak bilang kalau saya mau sembuhkan dia ya. Enggak. Sekali itu keluar dari perkataannya, maka dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Kalau manusia suka bohong, suka kasih pengharapan yang palsu, salah satu hal yang Yesus gak bisa lakukan adalah berbohong. Dia bukan Allah pendusta. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah ya. Waktu kita meletakkan dasar pengharapan kita kepada Yesus, kita tahu sifat Yesus, maka semua janji Allah itu iya. Karena siapa yang menanggung, siapa yang menjamin? Pribadi Kristus itu sendiri. Karena tadi ya arti kata elpis, pengharapan yang didasarkan pada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga, dasar pengharapan kita itu harus terletak pada perkataan Yesus. Waktu kita berharap sama seseorang, kita berpegang bukan hanya kepada pribadinya, bukan hanya berpegang pada sifatnya, tapi yang kita pegang juga perkataannya. Saya berani berharap karena pasti sudah lebih dulu ada orang yang berjanji sama saya. Ya kan, Bapak Ibu berharap pasti karena ada orang yang udah ngomong duluan sama Bapak Ibu. Oh nanti kamu tak kasih ini ya, makanya kita berani berharap. Nah pengharapan orang Kristen itu berdasarkan dari apa yang Tuhan janjikan. Dari apa yang Tuhan pernah katakan kepada kita. Di mana Tuhan berjanji? Jelas di dalam firman-Nya. Mazmur 119 ayat 116, Daud bilang gini, topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Kolose 1 ayat yang kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Dari mana kita mendengar pengharapan itu? Dengar dalam firman kebenaran yang sudah sampai kepada kamu. Ayat yang ke-23, Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi pengharapan yang kita punya itu bukan hanya sekedar keinginan kita aja Bapak Ibu. Dasar pengharapan kita haruslah pengharapan akan Injil. Pengharapan akan kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Nah, kalau kita mau lihat di dalam Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab seperti misalnya yang kita pernah bahas ya, Abraham, Ayub, apa yang membuat mereka bisa berpegang teguh kepada pengharapan mereka? Karena mereka sudah lebih dulu mendengar perkataan Tuhan. Apa yang membuat Abraham bisa bertahan? Di saat Sarah istrinya itu menertawakan dia. Karena Abraham tahu isi janji Tuhan itu apa. Karena Tuhan ngomong langsung sama Abraham. Apa yang membuat Ayub tetap setia ketika istrinya memilih untuk menertawakan Tuhan? Karena Ayub tahu janji Tuhan. Ayub tahu sifatnya Tuhan itu seperti apa. Bapak Ibu kalau ingat kisah wanita yang 12 tahun pendarahan, apa yang membuat pengharapannya timbul? Saat dia mendengar kabar tentang Yesus. Saat dia mendengar kabar kebenaran itu, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Maka pengharapannya timbul. Makanya kalau kita mau pengharapan kita itu pengharapan yang pasti dan hidup. Pengharapan yang living hope. Letakkan dasar pengharapan kita itu kepada janjinya. Baca firman, tangkap janji Tuhan setiap hari. Setiap janji yang kadang-kala kan kita kalau doa pagi itu kan pasti ada promise-nya ya. Kita bukan hanya belajar sin, bukan hanya belajar instruction, kita juga belajar promise, kita belajar janji Tuhan apa sih yang akan Tuhan kerjakan kalau kita melakukan firman-Nya.
Nah, janji Tuhan yang kita baca setiap hari, bukan hanya di doa pagi, tapi di doa-doa kita di rumah, itu adalah janji yang kekal Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu berpikir, oh janjinya hari ini, ya udahlah, terus dilupain gitu aja, jangan. Karena setiap yang kita dengar, kalau itu berasal dari firman-Nya, maka Tuhan akan mengerjakannya. Karena pijakan Tuhan untuk bekerja, itu ya firman-Nya. Kalau kita nggak pernah tangkap janji Tuhan, terus kita mau dapat apa dari pengharapan kita. Makanya 3 hal tadi sangat sederhana ya Bapak Ibu. Yang pertama, letakkan dasar pengharapan kita kepada siapa? Pribadi Yesus. Yang kedua, kepada sifat Yesus yang setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, letakkan dasar pengharapan kita kepada firman-Nya, kepada perkataan Yesus, kepada janjinya. Saya mau tutup dengan sebuah video. Videonya ini 5 menit, Bapak Ibu nanti bisa tonton. Nah, judul video ini Heavenly Hope. 지금은 비록 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 비비며 사네. Ada sebuah anak ya, dia lihat ke depan. Dia lihat ada sebuah kerajaan yang sangat jauh. Mungkin dia penasaran ya itu apa gitu. Makanya dia berjalan ke arah kerajaan itu. Dia jalan terus dia kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena antrinya sangat panjang. Dan dia ada di barisan yang terakhir. Ngobrol sama teman depannya ya. Dia tunggu, kok lama banget, gak maju-maju. Kan saya pengen kesana. Dia udah capek, tapi tetap gak bergerak antriannya. Udah mulai bosan kali ya, nunggu lama banget. Dia bertanya-tanya, kenapa sih antrinya panjang banget, gak maju-maju. Dia tanya sama temen di depannya, permisi, kamu tahu gak apa sih yang membuat kita tuh lama banget, tapi kok kamu gak kelihatan capek? Terus temennya ini ngomong, saudaraku, coba kamu lihat yang ada di depan sana deh. Kalau kamu lihat yang ada di depan sana, kamu gak mungkin capek. Kamu pasti bisa menunggu dengan sukacita. Terus temannya tunjukin apa yang terjadi di dalam kerajaan ini. Ternyata di dalam kerajaannya ada Tuhan yang sedang memanggil mereka satu persatu ya Bapak Ibu. Disambut, dipeluk. 내 아버지 너른 훗날 맞으시는 저 하늘에 사는 내 소망이네.
udah melihat apa yang terjadi di ujung, si Jason atau anak yang paling belakang ini, dia memutuskan untuk mau menunggu dengan sukacita ya, karena tahu ujungnya itu pasti Bapak Ibu. Nah, heavenly hope atau living hope yang hari ini kita belajar, itu gambarannya kayak gini ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari ini menunggu udah 5 tahun, 10 tahun, mungkin harapannya enggak, saya sad, sedih ya Bapak Ibu, bukan sedih sih, sukacita kalau tahu pengharapan yang saya punya itu ujungnya kayak gitu. Saya nggak tahu, mungkin ada yang menunggu udah 10 tahun, udah 15 tahun mungkin, atau udah 20 tahun. Saya juga ada ya janji Tuhan yang mungkin lama banget Tuhan tuh nggak kerjain gitu. Tapi waktu saya lihat video ini, saya tahu gini, berapapun lamanya saya menunggu, sepanjang apapun antrian yang harus saya tunggu, saya tahu ujung pengharapan saya itu pasti. Dan ujung pengharapan Bapak Ibu juga pasti. Amin. Jadi pegang terus janji Tuhan. Waktu kita meletakkan dasar pengharapan kita kepada pribadi Tuhan, kita tahu Dia Allah yang dapat dipercaya dan kita pegang kuat-kuat janji Tuhan. Mau berapapun lamanya Bapak Ibu menunggu, mau apapun kondisi Bapak Ibu hari ini, meskipun dunia bilang gak mungkin janji Tuhan itu bisa digenapi, keadaanmu aja udah kayak gitu, udah porak-poranda, udah hancur-hancuran. Satu hal yang pasti, pengharapan kita itu elpis, didasarkan pada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kayak tadi ya, antrinya panjang. Mungkin di awal bertanya-tanya, kenapa lama banget Tuhan? Aku tuh pengen maju, aku pengen cepet-cepet sampai ke depan sana. Tapi ketika lihat apa yang ada di ujung sana, mau antri selama apapun, saya siap Tuhan. Karena saya tahu ujungnya kaki saya pasti akan sampai di masa depan yang seperti itu. Karena saya tahu ujungnya saya pasti akan dapat dan terima janji Tuhan. Amin. Itu aja dari saya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kami meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan, kepada sifat Tuhan, kepada perkataan Tuhan, kami tahu kami tidak akan dikecewakan. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah menyesali perkataanmu. Kau tidak pernah menarik kembali janji yang sudah pernah Engkau katakan kepada setiap kami. Biar pagi hari ini Engkau menolong umat-Mu ya Tuhan, Roh Kudus yang mengingatkan mereka. Waktu mereka hilang harapan, waktu mereka tidak lagi bersemangat menggapai masa depan mereka. Kau ingatkan kembali tentang kesetiaan Tuhan di masa lalu. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, maka di masa yang akan datang Tuhan juga akan tolong. Ajar kami untuk berani berharap dengan dasar kami sadar bahwa kami pasti ditolong, kami pasti diselamatkan. Tuhan pasti hadir dan menyertai kami. Kalau firman-Mu hari ini sudah selesai dibagikan, tapi hamba-Mu percaya karya-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Waktu mereka pulang dari tempat ini, mereka akan terus dibawa Tuhan untuk melihat penggenapan janji Tuhan di atas bumi sempurna dan segera dalam kehidupan mereka. Menyerahkan kehidupan hamba-Mu juga umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau meletakkan pengharapan kami kepada Engkau, satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Sebab kami tahu waktu Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepatinya. Kami bersyukur kami sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, Bapak Ibu diberkati sama firman Tuhan. Amin. Paulus berkata bahwa dia tulis dalam banyak suratnya, dia bilang bahwa Allah itu adalah sumber pengharapan kita. Dan pengharapan kita itu adalah sumber yang besar. Itu sebabnya berharaplah sebesar sumber pengharapanmu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca pagi hari ini renungan kita di Roma pasal 10 ayat yang keempat dan seterusnya. Di ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa firman itu dekat denganmu, tidak jauh. Siapa firman? Yesus Kristus. Firman adalah perkataan Allah. Firman itu ada di mulutmu, ada di hatimu. Itulah firman iman. Bukankah iman kemudian adalah dasar dari pengharapan kita? Dan iman itu datang dari mana?
dari perkataan Kristus. Jadi kalau kita nih tidak suka belajar firman, tidak menerima janji Tuhan, bagaimana kemudian kita mau menaruh harapan kita kepada firman yang adalah setia? Ada banyak janji Tuhan yang saya pegang setiap hari. Firman iman itu adalah firman yang harus kita ucapkan supaya waktu firman diucapkan, telinga dengar, masuk dalam hati, iman timbul lagi. Keadaan mungkin bicara lain, situasi mungkin memberikan kesaksian yang berbeda dengan kita. Setiap kali keadaan tidak seperti apa yang saya harapkan, saya mengucapkan janji Tuhan. Waktu telinga saya dengar, di dalam hati saya tumbuh lagi iman bahwa Dia yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya firman, bagaimana mungkin kita bisa bertahan di dunia yang sepertinya tidak punya pengharapan? Jangan berharap kepada manusia, karena manusia sangat terbatas. Saya berharap sepenuhnya kepada Allah yang telah membuktikan kesetiaannya, bahwa Dia benar adalah Bapa yang bertanggung jawab dalam hidup saya. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang semuanya itu terjadi dalam hidup saya karena Dia yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Di dalam 2 Korintus pasal 9 tadi, ya, ayat 28, waktu Tuhan berfirman, Dia akan mengerjakannya di bumi sempurna dan segera, tidak akan dikurangi, tidak akan ditunda-tunda. Seringkali bagian kita adalah kita tidak taat sama Tuhan. Kenapa kita nggak taat? Kalau kita ingat renungan kita kemarin, karena kita berusaha membangun kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi setiap kali firman datang dalam hidup kita nggak sesuai dengan apa yang kita pikir, apa yang kita harapkan, tidak kita pikir ini tidak baik, kita nggak mau tunduk. Sangat berbahaya kalau kita hidup berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari kebenaran kita sendiri. Dan kita akan lakukan semua berdasarkan apa yang kita pikir baik, bukan apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu, berharaplah sebesar sumber pengharapanmu. Di awal Dela sudah kutip Mazmur 130. Salah satu kalimat Daud berkata, aku mengharapkan firman-Mu. Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Amin Bapak Ibu. Semakin banyak firman yang kau taruh dalam hatimu, semakin terang hidupmu. Karena firman Tuhan adalah pelita, Dia menerangi, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Firman Tuhan itu kekuatan kita untuk terus bisa berharap akan janji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Hari Jumat kita ada doa malam. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir. Ya, kenapa kita perlu berdoa bersama-sama? Jemaat mula-mula itu kuat. Jemaat mula-mula disukai oleh semua orang. Karena mereka salah satunya bertekun dalam doa. Ada waktu-waktu pribadi kita berdoa dengan Tuhan. Tapi ada waktunya kita bersama-sama dengan tubuh Kristus untuk berdoa. Untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari puji Dia, Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, Dia penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
hidupku. Kami dapat darimu ya Tuhan. Dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia, Setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Mari katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Mari lebih sungguh lagi katakan ajaib Tuhan, penuh kuasa, Kau yang sanggup pulihkan, Kau yang sanggup tolong kami. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Setiap kali saya naikkan pujian ini, Tuhan selalu ingatkan saya akan kesetiaannya. Ada banyak hal yang Tuhan pulihkan dalam hidup saya yang saya tidak bisa lakukan seorang diri. Bahkan di titik keputusasaan saya, di titik di mana saya hampir menyerah karena penantian yang begitu panjang. Tapi di saat seperti itu, ketika saya menjadi lemah, firman Tuhan datang kepada saya. Justru dalam kelemahanmu, kekuatan Tuhan mengalir. Satu demi satu, Tuhan mulai genapi janji-janjinya. Bahkan atas hal-hal yang saya rasa mustahil. Banyak hal yang mustahil. Tapi itu kemudian tidak menjadi mustahil. Karena pengharapan saya kepada Yesus adalah pengharapan yang teguh. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Pagi ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu harapkan. Tapi percayalah, Dia Tuhan yang setia. Waktu Dia mengangkat kita menjadi anak-Nya, Dia bertanggung jawab sebagai seorang Bapa yang sekali-kali tidak akan tinggalkan kita. Yang menginginkan dan mengharapkan masa depan yang terbaik buat setiap kita. Waktu naikkan pujian ini, nyanyikan dengan seluruh pengharapanmu. Letakkan seluruh hidupmu kepada Dia. Kau tidak akan goyah. Karena Tuhan yang berjanji, Allah yang penuh kuasa. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan. Mari berharap pada Tuhan. Berharaplah sebesar sumber pengharapanmu. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak akan dikecewakan. Mereka yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Yuk berharap, yuk percaya. Letakkan pengharapanmu kepada Dia.
takkan goyah selamanya. Thank you Jesus. Terima kasih Kau sudah angkat kami jadi anak-anak-Mu. Bahkan seluruh pengharapan kami yang kami taruh di dalam-Mu ya Tuhan, bukanlah pengharapan yang sia-sia. Karena pengharapan kami diletakkan di atas janji Tuhan yang setia. Janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Karena itu sekali lagi kami mau berharap kepada Tuhan. Menantikan waktu Tuhan menggenapinya. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Engkau bukanlah manusia yang berjanji dan tidak menepatinya. Kuasa-Mu sangat besar untuk menggenapi semua apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya Engkau mau menolong kami. Engkau bukan hanya mau menolong kami. Engkau mampu menolong kami. Karena Kau Tuhan yang berkuasa. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sungguh Tuhan, tak akan pernah dipermalukan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena bentuk pemeliharaan, kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk semua tantangan kehidupan. Terima kasih buat semua masalah. Terima kasih semua kesulitan-kesulitan dan semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Yang kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kehadiran-Mu nyata tiap waktu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kau sangat baik buat umat-Mu di tempat ini. Kau mengasihi umat-Mu, Kau mengasihi gereja-Mu. Betapa kami rindu kehadiran gereja jadi berkat. Supaya orang-orang di luar sana memiliki pengharapan yang sama dengan kami. Pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih. Kami bersyukur. Bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan. Terima kasih Kau memberkati ibadah kami dengan kehadiran-Mu, dengan firman-Mu, dengan janji-Mu. Kami punya pengharapan masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terus sekarang kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Engkau terutus kembali ke tempat di mana engkau berada. Engkau adalah garam dan terang dunia. Biarkan orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Karena engkau menghidupi setiap nilai-nilai dan prinsip kebenaran kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Maka engkau sedang membangun kehidupan yang tidak akan goyah, akan kuat dalam seluruh situasi yang ada di dunia ini. Engkau diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita pulang terima berkat ini dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.